Oke, direkam sih. Terlihat nggak Excel? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Ya, jadi gini, apa namanya? Untuk materi nanti akan saya share setelah apa namanya? Setelah ini ya, mata kuliah ini ya. Jadi biar kalian fokus dulu ke sini ya, nanti baru setelah ini saya share. Oke, jadi pertemuan ini saya mulai lagi kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Microsoft Excel itu ya. Dan saat ini saya akan menjelaskan secara dasarnya ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu, belum bisa menggunakan Microsoft Excel, atau mungkin ada yang sudah mahir, yang sudah lumayan bisa, ya nggak apa-apa, kita sama ratakan dulu aja ya. Kita mulai dari awal gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel ya, yang mana sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation ini ya untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik ya dengan menggunakan strategi marketing. Microsoft yang agresif menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer. Jadi Microsoft Excel ini sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi di dunia perkantoran ya. Microsoft Excel ini sangat dibutuhkan sekali karena sangat membantu sekali bagi para pekerjanya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berbeda kalau kita bicara tentang di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi ya, yaitu di mahasiswa, dosen. Ya, Microsoft Excel memang digunakan, tetapi lebih mengutamakan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Untuk Microsoft Excel itu sedikit digunakan ya. Itu bedanya di dunia pendidikan dengan perkantoran. Tetapi di perkantoran mereka lebih banyak juga menggunakan ya Microsoft Excel untuk mengolah data terutama ya. Atau di bagian bendahara nih, biasanya bendahara ini ya skill yang harus dimiliki bendahara ya salah satunya itu menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, ini adalah lembar kerja Microsoft Excel ya. Kemudian ini saya kenalkan dulu. Ini ya, ini adalah kolom ya. Ini adalah kolom. Jadi disebut kolom, kalau di sini disebut baris ya. Jadi kolom itu ini ya, ini adalah kolom yang saya blok ini. A yang memiliki huruf ya, A, B, C, D ini adalah sebetulnya adalah kolom. Sedangkan ini adalah yang angka ke bawah ini adalah baris ya, atau row. Nah, jadi bisa diingat-ingat ya. Yang A ini A, B, C dan sebagainya ini adalah kolom. Kalau yang angka di sini adalah baris. Ya. Oke, ini pengenalan pertama. Ya. Kemudian ini ada yang namanya penggulung layar ya. Jadi kita bisa ini, lihat scroll atas bawah ya, satu ini kan kalau dikebawahkan ini nomornya juga bisa banyak sekali nih. Sampai ribuan ya. Kemudian di sini sebentar. Yang paling bawah ini bisa kok tampilannya seperti ini. Sebentar. Saya kecilin dulu deh. Nah, ini yang ada keterangan sheet 2 dan sheet 3 ya. Ini bisa digunakan juga. Ibaratnya ini adalah halaman 1, halaman 2, dan halaman 3 ya. Jadi ketika ingin membuat halaman 1 bisa di sini, halaman keduanya bisa di sini, halaman ketiganya bisa di sini. Nah, bisa dipisah-pisah gitu. Ditambahkan lagi juga bisa nih dengan mengklikkan tanda ini. Klik akan bertambah. Dan sheet 1 ini pun sampai sheet 5 bisa dirubah juga
namanya, ya ini rename ya. Misalnya data 1 misalnya itu. Kemudian di sini data 2 kan bisa, atau bisa ditulis yang lainnya ya. Jadi ini bisa digunakan juga. Halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini penggulung layar datar ya, ini ya, ini tegak. Ini tegaknya, ini yang datar. Ini juga banyak nih sampai Z. Kemudian diteruskan huruf AA, BB, AB, AC, AD dan seterusnya. Jadi panjang juga ini. Tapi jarang sekali ya menggunakan sampai sini. Itu sih. Untuk halaman seperti itu. Dan kemudian apa namanya, sel ya. Ada istilah sel kalau di dalam Microsoft Excel itu ini ya. Ini yang kotak ini disebut adalah sel ini. Jadi kursor ini menentukan sel itu berada. Nah, kalau misalnya kita klikkan di sini, ini menunjukkan sel itu berada di B1. Nah, ini keterangannya adalah ini. Oh, ini. B dan 1. Jika sel kita taruh di sini, maka ini tulisannya adalah B dan 3. Maka keterangannya adalah B3. Di sini L dan 4. L4. Seperti itu ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan sel ini. Tinggal mengklikkan menggunakan mouse. Klik mau pilih yang mana. Kemudian memasukkan data ke lembar kerja. Ya. Jadi misal mau di C5. Nah, ini ya di C, ini 5, kita memasukkan kata atau kalimat atau angka di sini ya. Sel kita taruh di sini di sel 5, kemudian klik 2 kali. Agar kursornya tampil. Ini kursor yang berkedip-kedip ini tampil. Kemudian kita bisa beri misal angka 5678 misalnya. Ya, setelah selesai kita bisa mengklikkan sembarang, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian Pak, kalau misalnya mau ngedit nih Pak, ngedit ini angka ini ada yang mau dihapus, misal angka 7-nya dihapus, kita kembali ke sini dengan mengklikkan 2 kali. Ya. Caranya bisa menghapus lewat sini, ya, 7, atau dari atas juga bisa. Jadi ada 2 pilihan, kalian mau mengedit di sini atau di sini. Ini kan tidak terlalu panjang ya, sedangkan ini kan panjang. Mungkin kalau misalnya angkanya panjang, nah, kalian bisa ngeditnya di sini. Hurufnya panjang, bisa ngeditnya di sini. Kalau sedikit, bisa langsung di sini juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi ada pilihannya nih, mau pakai yang mana. Gitu ya. Bentar. Kemudian setelah itu, nah, kalau Excel itu dikenal dengan banyak rumus ya. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan di Excel. Dan rumus itu banyak sekali ya. Jadi rumus itu gunanya untuk mempermudah si pengguna dalam menghitung atau menentukan suatu keputusan di Excel ini. Banyak. Ada sum, ada average, ada max, min, dan sebagainya. Dan bahkan perkalian pun juga bisa kita hitung di sini. Contoh ya, rumus perkalian misal. Tapi ketika kita akan menghitung lewat Excel ini, ya, misal kita males nih buka lewat kalkulator, langsung aja di Excel. Kursor letakkan sembarang di mana, kemudian awali dengan sama dengan. Ini penting ini. Awali dengan sama dengan. Misal akan menghitung 6 kali 6. 6, nah kita ketikkan aja angka 6, kemudian karena kali perkalian, maka gunakan kata
ini ya, apa? Bintang ya, bintang atas ini ya. Kemudian ketik angka 6 lagi. Setelah itu enter. Nah, maka akan terjawab. Ini ya, hasilnya adalah 36. Ini yang perkalian. Coba yang pembagian. Oke, kalau pembagian sama. Diawali dengan sama dengan. Kemudian anggap aja 8 ya. 8, kemudian bagi. Kalau bagi pakainya apa? Titik 2, Pak. Bukan. Nah, ini yang beda. Kalau di Excel itu bukan pakai titik 2, tapi pakai nih. Garis miring ya. Ya. Garis miring, kemudian anggap aja 2. Kita pilih angka 2. Jadi dibaca 8 dibagi 2. Kemudian enter. Hasilnya adalah 4. Itu. Kemudian kalau penjumlahan sama dengan kemudian 6 ditambah 4. Enter 10. Nah, lagi pengurangan. Ya, sama dengan 5 kurangi 2. Enter 3. Ya. Jadi untuk penjumlahan, pembagian, pengurangan, ya, itu bisa dikerjakan juga lewat Excel tanpa harus menggunakan kalkulator. Ya, itulah kecanggihan dari Excel itu sendiri. Jadi untuk berhitung itu enak ya, untuk mengolah data. Kemudian ada yang disebut namanya range Excel itu. Nah, range itu apa? Range itu istilahnya adalah nama lainnya blok ya. Jadi ini nih. Kita buat seperti ini. Nah, ini namanya range atau blok ya. Jadi kalau misalnya tolong buat range dari B1 sampai ke K8. K8. Ya, jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi rank itu adalah blok, nama lainnya adalah blok. Kalau di Word itu kan kita bilangnya blok ya. Tapi kalau di Excel ada sebutan lain juga, itu namanya rank, seperti ini ya. Kemudian Excel juga bisa digunakan untuk memasukkan data dengan fasilitas autofill. Namanya adalah fasilitas autofill. Autofill itu apa, Pak? Autofill itu kita bisa gunakan untuk mengurutkan nomor, contohnya secara cepat gitu. Jadi kita nggak usah perlu nulis 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, itu kan terlalu lama ya kalau kita manual seperti itu. Harus mengetikkan satu persatu. Nah, gimana caranya agar kita membuat angka itu dengan cepat gitu? Nah, saya beri contoh, ya, misal di sini ya. Beri angka 1 dulu, kemudian di bawahnya diberi angka 2. Ya. Kemudian kita range ya, 1 dan 2 seperti ini, di drag ya. Set. Klik kiri terus, kemudian tarik ke bawah ya. Seperti ini. Kemudian kursor diarahkan ke sini. Sehingga di pojok kanan bawah ya, sehingga membentuk tanda plus ini ya. Setelah sudah membentuk tanda plus seperti ini, tarik ke bawah. Terserah mau sampai berapa nih. Di sebelah kanan ada angkanya ya, 159, 160. Nah, kita mau bikin sampai berapa angka gitu. Misal sampai 158, kita lepaskan. Set. Nah, oke, 158. Jadi ini sudah otomatis ya, berurutan. Itu anaknya menggunakan Excel adalah seperti ini. Bisa membuat angka secara berurutan dengan cepat. Tidak usah secara manual lagi. Ya. Itu salah satunya. Kemudian Excel juga apa ya? Ketika mengalami kendala seperti ini, misal di D ini ada tulisan perpustakaan informasi. Kalau saat kita ketik seperti ini, semua tulisan akan terlihat. Tapi kalau kursor kita klikkan sembarang, nah, ini ya, informasinya masuk ke E. Ya. Padahal ketika kita klikkan ke ini, ke E2 ini,
kosong ya ini ya. Tapi ketika kita klikkan ke D2 ini muncul ya perpustakaan informasi. Tapi kenapa ini ternyata melewati E dan F, bahkan F ini ya? Caranya itu berarti kita harus perlebar ini nih. Ya. Kolomnya kita lebar. Tarik. Nah, disesuaikan dengan tulisan yang dibuat ya. Jadi biar tidak tertutupi. Soalnya kalau misalnya kayak gini nih, oke, kalau seperti ini kan masih terlihat nih. Nah, ketika mau melanjutkan tulisan di E2-nya ini, kita klik di sini ya, maka tulisan informasinya akan ketutup. Contoh nih, buku. Nah, kan hanya in-nya saja yang terlihat, tetapi formasinya hilang karena sudah tertutup dengan tulisan buku. Kecuali kalau ini dihapus, maka masih terlihat. Gitu ya. Jadi tinggal ditarik aja ini ya. Oke. Seperti itu. Dan yang ini juga bisa ditarik juga nih. Nah, kalau misalnya mau diperpanjang, nggak bisa juga nih. Sama ya di sini. Ketika tandanya sudah berbentuk seperti jumlahan atau plus, ya tandanya bisa ditarik. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Cara mengatur tinggi baris tadi sudah. Mengatur format tampilan huruf ya. Jadi di Excel ini juga tetap bisa kita mengubah warnanya. Misal merah, ya, ini kan masih merah. Misal biru, nah, kita tetap bisa mengganti warna seperti menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint tetap sama. Kita mau beri warna kuning tetap juga bisa ya. Jadi apa namanya untuk yang ini hampir sama dengan teman-teman yang lain yang Microsoft yang lain. Tetap sama. Kemudian mengganti tulisan juga masih sama ya. Persisnya ya, seperti Microsoft Word ya. Saya gunakan sesuai dengan keinginan. Meratakan tampilan data. Jadi ini ada rata juga nih, rata tengah, pinggir. Ini juga ada. Kalau misalnya mau ditaruh tengah, ya ini. Kursor kita taruh di sini, kemudian kita pilih yang mana. Anggap aja pilih yang tengah. Ya. Tetap sama seperti yang lainnya ya. Kemudian jika ingin menambahkan garis pembatas dan bingkai, jadi kita akan bikin bingkai nih misal. Misal bikin bingkai di lembar ini ya. Ya. Ini bisa caranya dengan klik kanan, kemudian format cell. Oke. Tunggu sebentar. Masih loading ya. Pilih border. Nah, kemudian pilih nih garisnya mau yang mana. Di non ini ya, misal ini. Kemudian ini klik ini ya. Nah, akan bentuk seperti ini ya. Kalau misalnya mau ganti nih yang ini. Nah, berubah lagi ya. Jadi tinggal pilih aja di sini sesuai dengan kebutuhan. Setelah sudah, maka klik OK. Ya, maka akan terbuat nih ya. Garis nih, garis tepinya pun terbuat nih ya. Seperti itu. Jadi hampir sama juga seperti Microsoft Word ya. Kemudian apa namanya ketika ingin menghapus misal ini ya, ini kita buat banyak garis bisa ini ya, ini misal oke, jadi banyak ya ini ya, tabelnya banyak ya. Nah, misal mau menghapus nih yang ini ya sama, tinggal klik aja, klik kanan, delete. Oke, ya, hilang. Jadi sama juga, sama kayak Microsoft Word yang ini. Bisa dihapus dan bisa ditambah. Ya. Seperti itu sih. Jadi untuk Excel itu sebenarnya lebih kepada bermain ini ya, menggunakan rumus. Ya. Nah, rumus-rumusnya apa aja itu banyak sih. Dan beberapa juga sering digunakan. Apalagi misal kalau orang tuanya guru, biasanya pakai Excel buat ngitung ya, rapot ya.
Kalau Bapaknya pegawai perkantoran, ya Microsoft Excel itu pasti sering digunakan. Apalagi yang bagian bendahara. Seperti itu ya. Jadi itu gambaran apa ya? Gambaran awal dari Microsoft Excel itu seperti itu. Jadi untuk menu-menu ini ya di sini tuh hampir sama seperti di Microsoft Word ya. Samaannya aja tampilannya ini yang berbeda. Dan di sini ada tambahan ini tadi sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ya. Dan ini bisa panjang sekali nih ya. Panjang sekali. Oke, seperti itu ya pengantar untuk Microsoft Excel. Ya. Saya stop dulu nih screen-nya. Kemudian ini saya menuju ke PowerPoint. PowerPoint. Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, jadi ini ya, ini ada rumus-rumusnya nih. Dari 1 sampai 20 ini ada rumusnya. Ya. Dan ini akan saya jadikan tugas nih buat kalian. Dan kalau kemarin itu kan apa namanya, kalau tugas kelompok yang Microsoft Word itu kan saya contohkan dulu nih, baru kalian praktekkan. Tapi kalau yang Excel ini saya rubah metodenya. Silakan kalian langsung cari ya bagaimana cara menggunakan ini, rumus ini ya. Banyak sumbernya, bisa dari Google, bisa dari YouTube ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada 20 ya, berarti ada 20 rumus ya. Ada 20 rumus yang bisa digunakan di Excel dan tentunya rumus ini bermanfaat ya ketika nanti kalian sudah apa namanya bekerja di perkantoran, di instansi, di manapun lah ya. Ini nanti insya Allah akan bermanfaat juga. Nah, di sini tuh totalnya ada berapa? 59, benar. Total mahasiswanya. Udah, countingnya udah ya? Udah. Iya Pak, 59 Pak. 59 ya, oke. Ini karena ada 59, biar kelompoknya juga nggak terlalu banyak, biar sama-sama kerja ya. Jadi silahkan ya, ini saya buat 20 kelompok berarti ya, 20 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Dari 3 orang. Jadi sum ini nanti 3 orang, count 3 orang, sampai summif ini 3 orang. Jadi satu kelompok 3 orang. Udah? Presensinya masih ada kan? Ada kan presensinya? Iya Pak, masih ada Pak. Apa? Gimana? Masih ada. Masih ada ya? Ya Pak. Nah, itu kan ada nomor urutannya nih ya. 1 sampai 59 ya udah ya. Cek udah. Iya Pak, ada 59. Oke, nah nanti aku minta tolong sama kamu udah jangan dimatikan dulu. Ini suaranya udah. Oh iya Pak. Oke, kamu kok nggak diaktifkan videonya? Oh iya Pak, tadi habis dari toilet Pak. Oke. Silakan diaktifkan ya, Pak. Oke. Jadi gini udah saya minta tolong. Ini kan ada 20 rumus ya ini ya. Rumus Excel. Ya. Berarti kan ada 20 kelompok. Ya. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Ya. Sampai sini paham udah? Dibuat. Oh iya Pak, paham. Paham enggak? Paham. Paham ya. Jadi saya minta tolong sama Uda sebagai counting. Kan ada presensi nih 1 sampai 59. Nah, tugasnya kamu adalah membaginya ya. Jadi urut aja sesuai absen dari A1 sampai 3 bagiannya sum ya. Terus apa? 4 sampai 6 bagiannya count. Jadi 33 itu loh. Kamu Ya, Pak. plotkan aja di sini. Sum siapa aja namanya, count siapa aja namanya, ini terus siapa aja. Mungkin yang terakhir adalah nanti kebagiannya adalah 2 orang.
Gitu. Bisa udah? Bisa, Pak. Bisa ya, paham ya? Bisa. Paham. Ya, jadi nanti setelah ini silahkan bisa kamu pimpin di kelas ini, dibagi ya, bagi tugasnya, bagi kelompoknya untuk bisa apa? Bisa mengerjakan ini ya. Rumus ini. Dan nanti saya minta untuk pertemuan berikutnya kita belajar bareng-bareng nih. Ya, saya juga belajar dari kalian karena di sini juga ada beberapa yang saya juga belum pernah menggunakannya ya. Ini ada juga ya. Makanya kita belajar bareng nih. Jadi tidak hanya kalian saja yang belajar dari saya pun belajar dari kalian gitu. Jadi saya berikan tugas ini ya. Nanti minggu depan insya Allah ya praktek ya per ini ya, perumus ya. Jadi nanti silakan bikin datanya dulu ya. Mungkin kalau misalnya sama ini kan untuk penjumlahan ya. Jadi kalian sudah siapkan datanya aja langsung. Jadi nanti prakteknya itu langsung menggunakan rumusnya gitu loh. Jadi nggak usah ngetik datanya dulu, nggak usah. Tapi data sudah kalian buat gitu. Udah kalian siapkan dulu di Excel datanya. Nah, nanti buat minggu depan tinggal praktekin aja nih bagaimana caranya menggunakan rumus tersebut gitu. Ya, jadi kita belajar bareng-bareng gitu. Yang kelompok floor belum tahu menggunakan trim, nah melihat dari kelompok trim, oh ternyata seperti itu nih cara buatnya gitu. Dan begitu sebaliknya gitu. Jadi saling belajar bareng gitu ya. Karena ini kan banyak juga nih rumusnya ya. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja ya. Nanti ini bisa dilanjut sama kalian untuk membagi tugas kelompok, dan kalau mau mau lanjut diskusi buat kelompok juga nggak apa-apa. Yang penting besok minggu depan ya. Minggu depan praktek ya. Praktek per kelompok ya nanti. Cara menggunakan sum gimana, count gimana, ya, seperti itu. Ya, bisa ya. Nanti ini materinya saya kirim di layar setelah ini. Gimana udah? Sudah paham udah? Pak, berarti ada yang 2 orang ya, Pak? Iya, ada 2 orang. Yang bagian akhir aja kayaknya yang angkatan atas 2 orang ya? Iya, Pak, 2 orang. Yugo sama Tri kan? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Yugo sama Tri aja itu. Mereka berdua. Baik, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Gimana Sekar? Iya. Sekar. Saya mau nanya, kelompoknya boleh milih aja nggak, Pak? Gimana? Yundi? Kelompoknya boleh milih aja nggak? Oh, milih. Iya. Ini sih kalau bicara milih itu sebenarnya apa ya? Kalau di dalam kelas itu kurang baik Mbak Sekar. Kenapa? Karena nanti kurang membaur gitu loh. Pilih-pilih teman gitu. Jadi nanti malah ada 1 atau 2 orang yang nggak ada temennya gitu loh Sekarasti. Jadi kalau bisa sih sebenarnya malah saya pengennya kalau nggak ribet bikin kocokan aja gitu loh. Secara acak gitu udah. Iya, Pak, bisa. Bisa ya? Udah bisa ya? Diacak Acak bisa, nggak Pak. apa-apa aja, Pak. Iya, diacak aja. Nah, Iya. itu sebenarnya lebih baik malah diacak. Jadi biar ya kita nggak tahu gitu dapatnya siapa gitu. Tadi sih hanya yang presensi itu hanya cara mudah aja. Tapi kalau misalnya disuruh Pak milih aja Pak, kalau menurut saya jangan deh. Nanti takut ada yang nggak kebagian gitu. Jadi diacak aja deh gitu. Kalau gitu ya udah ya. Dipimpin ya. Udah. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, makasih Huda, makasih Sekar. Yang lainnya ada lagi yang ditanyakan? Udah ada? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri nih, nggak apa-apa. Kalian bisa diskusi per kelompok ini. Jadi untuk minggu depan lebih enak nih. Saya beri waktu agak panjang, apalagi ini pas puasa nih. Biar kalian juga nggak terlalu lama menghadap ke laptop ya. Dari pagi kuliah ya udah? Iya, Pak, kelas. Gimana? Udah? Iya. Dari Iya, pagi, Pak. ya kan? Nah, ya. Oke, jadi itu aja sih pengantar yang bisa saya jelaskan tadi. Selebihnya minggu depan kita akan belajar tentang rumus-rumus ya. Bagaimana cara
menjumlah, menggunakan rumus, menghitung rata-rata, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah. Gitu. Bagaimana caranya menghitung kekosongan data itu ada itu di sini di apa namanya rumus ini ada. Makanya minggu depan kita akan tahu nih rumus-rumus ini gunanya untuk apa gitu. Jadi sebelum dipraktekkan mungkin bisa dijelaskan dulu nih. SAM ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menjumlah data misalnya gitu. Nah, setelah itu baru dipraktekkan. Gitu ya, gitu. Oke, gitu aja ya untuk pertemuan hari ini. Cukup ya, teman-teman. Cukup. Rizal, cukup Rizal. Cukup, Pak. Cukup ya. Aulia cukup. Cukup, Pak. Sudah. Farhan, gimana Farhan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan nanti di sini bisa dilanjut lagi untuk pembagian kelompoknya yang akan dipimpin oleh Huda. Ya. Oke, gitu aja. Mungkin dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya di Zoom ya. Walaupun puasa seperti ini, tetapi tetap semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu. Semoga tetap sehat selalu buat kalian dan bisa beribadah di bulan Ramadan ini secara maksimal ya. Puasanya juga nggak bolong-bolong. Ya Yogo, nggak usah bolong-bolong ya Yog. Oke, nggak usah pakai api nanti cepat marah kamu, nggak usah, harus tahan amarah ya. Oke. Mungkin itu aja nih. Nah, sudah ada yang agak ngantuk juga nih, saya melihat dari di sini nih ada yang udah ngantuk, udah capek, lesu. Ya efek puasa seperti itu. Oke, gitu aja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kita ketemu lagi minggu depan. Belajar bareng ya, praktek ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.